Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Azmi Kiai Ibnu Mubarak, juga yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani Bapak Dr. Kiai Haji Solihin Adnan. Kemudian yang saya hormati kepada orang tua kita, saya panggilnya Abah Bisnan Jainan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Juga yang saya hormati kepada anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Fuad Ansori, Bapak Ketua MWCNU Kecamatan Gunung Sindur, Pak Kiai Haji Munawir, kemudian juga Habib Taufik Al-Habsyi, alhamdulillah. Kemudian semua Dayak. Bu, udah makan? Kalau belum makan mau kayak begini nih. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Taklim atau Pondok Pesantren Darul Azmi yang telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid. Alhamdulillah, ini belum ada lagi susulan undangan buat peringatan Maulid. Masih ada nggak? Kayaknya udah habis ya? Hah? Di mana? Ya. Jadi untuk Maulidan ini yang terakhir kali ya. Nanti disusul dengan Isra Mi'raj. Alhamdulillah, walaupun demikian bukan karena kita ini terakhir untuk ngadain, tapi di rumah sendiri-sendiri baca sholawat biar banyak. Saya tidak akan memberikan sambutan karena nanti terlalu lama. Jadi saya mau ngajak ibu aja deh ya. Tadi saya dipesenin sama Ustazah Ius Yusro, Pak Lurah, tolong selawatan terus mintain buat pesantren ya? Dan ya Bu, buat pesantren. Umi mohon maaf nggak disebut tadi. Nur Awiyah, Ustazah Hajah Nur Awiyah. Ayo mari sama-sama kita rogoh kantong kita. Kalau kantongnya rapat, rogoh dompetnya rapat, gelangnya dibuka. Kalau gelangnya susah dibuka, cincin aja. Kalau cincin juga susah, anting deh ya. Ya Bu ya. Ya, sama-sama kita selawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasana bismillah wa Rasul
kita menuntut ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sedekah jangan dua, kalau sedekah jangan dua. Terima kasih ibu sekalian, sambil berjalan saja ya. Baik, karena udah setengah 11, jam 11 Johor juga jam 11 lewat 40 ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang bapak-bapak yang telah memberikan sedekahnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Darul Azmi di Kampung Rawalembang RW 11 Desa Cibinong. Mudah-mudahan semua yang ibu berikan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next session is recitation of Al-Holy Quran, which will be recited by Kiai Munawir SHI. With all due respect, he is welcome. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekhul Mukawwam Kiai Munawir SHI. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Halo, itu, halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
رحيما
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر
ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعذرهم وتوكل على صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي المحاضرة الدينية التي سيلقيها الشيخ كيai Haji Mahmud Murad falyatafaddal mashkuran. Menginjak kepada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Syekhunal Mukarram Kiai Haji Mahmud Murad. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf sebelum Pak Kiai naik, saya ingin mengumumkan ada undangan maulid datangnya dari Musola atau Fikiyah yang dipimpin oleh Ibu Marwasi. Beliau akan mengadakan maulid hari Minggu tanggal 9 November tentu besok berarti ya Bu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundar mandir ke tengah sawah, kebun pandan banyak rumputnya. Yang hadir semoga barokah, sehat badan, panjang umurnya. Ibu-ibu yang jawab salam saya kompak, saya doain besok uang belanjanya ditambahin sama suaminya. Mah, pegang nih uang belanja 150 juta lah, coba itu. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Masya Allah bang, lega jadi banyak amat nih uang belanja sampai 150 juta, buat sampai kapan? Pegang neng sampai kita meninggal dunia. Dan itu duit suruh dicekal. Alhamdulillahi ala ni'amihi jahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladziina saru fi nusrati dinihi sayran haditha wa ala atba'ihim allati warisu ilmuhum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrusa.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para kiai, para ajengan, alimin ulama yang tentunya pada kesempatan di siang hari ini begitu banyak guru-guru kita yang hadir, maka tentunya izinkanlah saya untuk menyapa dan menyebutkan nama-nama beliau walaupun tidak seluruhnya saya sebutin. Yang sama-sama kita muliakan Abah Haji Misnan Jainan, Uminda Ibu Hajah Awiyah, Syekhil Mahbub Adailallah, guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Ibnu Mubarak selaku mudir Ma'had Darul Azmi. Tak lupa pula Kepala Desa Bapak Heri Mulyadi yang telah menyampaikan daripada kata sambutan yang begitu luar biasa. Ternyata suaranya merdu juga ya. Dan main pada selawat gara-gara pantun ibu-ibu kerudung biru. Dan main dah. Juga tak lupa pula Uminda Ibu Ustazah Yusra. Begitu? Selaku ketua panitia, Bapak Fuad Al-Ansori selaku dewan dari fraksi PKB, dan segenap para alim ulama, aparatur pemerintahan yang lainnya yang saya kagak tata namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kita doain guru-guru kita semua sekada-kadanya. Nanti sekada-kadanya semoga senantiasa Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Sebab kalau kampung masih banyak ulama, kampung masih banyak kiainya, insya Allah ibarat pohon rambutan akar lajernya masih kokoh. Masih kokoh, biar kata angin kenceng dianggap berniup sampai oyak-oyakan, hujan barak kagak berhenti-berhenti, insya Allah kagak buru-buru doyong. Pun begitu kalau kampung masih banyak alim ulama, masih banyak mustajahnya, insya Allah yang pertama kampung itu barokah, yang kedua agama di situ akan kuat. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngeliat fotonya mas saya kok kaget ini. Jadi romannya muda dapat ini Ustaz ini fotonya. Kata ibu-ibu yang di belakang kalau jadi karang mah giginya ada jendela nama ya. Di bagian darah. Nah, bagaimana gitu ini mah ya. Yang penting mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya berkah, pada sehat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang lagi ngadepin permasalahan dalam pekerjaannya, rumah tangganya, bisnisnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Karena memang nikmatani makunun fihi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kadang-kadang kebanyakan manusia itu pada lalai, kebanyakan manusia itu pada lupa. Setelah nikmat itu pergi,
baru pada kerasa, baru dia pada sadar. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua kesempatan. Saya tanya ibu-ibu, mendingan sehat kagak gablek duit, apa mendingan gablek duit tapinya sakit? Ya iya, saya juga pengen yang begitu, ini malah nanya. Ya. Saya tanya lagi, mendingan lengan kita mulus tapi yang kita pakai tibang karet gelang, apa mendingan tangan kita menyenyeh baik gudigan yang kita pakai gelang emas keroncong 35 gram? Hah? Hah? Berarti mendingan mulus pakai emas ya. Masya Allah. Sebab tempo-tempo ada orang yang kata, dokter bu, ibu kagak cocok ini pakai emas, alergi. Jadi makainya apa dok? Ambil be kolor suami ibu, buselin ikat di pergelangan ibu bejo gitu. Ada orang yang dikasih kesehatan dia kagak mau nyempetin diri. Ngaji dia kagak sempet, sholat berjamaah kagak, silaturahmi juga kagak sempat. Ada yang begitu, ada yang begitu. Makanya alhamdulillah di sini mah romana pada sempat semua cinta sama pengajian, ngartinya mah kagak wajib, wajibnya mah ngajinya yang wajib mah. Makanya manin takola lihat ta'alama ilman gufirolahu qabla ayatua. Siapa orang yang dia ngejrek baik, ngejrek tahu ngejrek, nguclok dia pergi ke majelis ilmu, Allah ampunin dosanya sebelum dia nindak, diampunin. Ini dosa murah semua. Makanya kelihatan ini mukanya tampang wanita soleha semua. Ini kan kelihatan mukanya kan tampang wanita soleha semua kan. Sebab kalau mukanya kagak kelihatan jurik namanya. Masya Allah. Ini waktu udah hampir setengah 12 atau setengah 11 ini. Setengah 11 lewat. Waduh, ini ikan sepat, ikan gabus pun bisa merubuh ketiup angin. Makin cepat makin bagus sebab nanti prasmanan keburu pada dingin lah coba itu. Ya Allah. Wah, ada orang yang sehat tapi dia kagak nyempetin diri, ada. Tapi begitu dia udah sempat Allah uji dengan penyakit. Berapa banyak saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit, mulutnya udah dilakop pakai oksigen. Ya. Tangannya pada ditublesin pakai jarum infusan, dipentang kayak begini. Bahkan ada yang kakinya diikat dengan berontak-berontak baik. Lapat-lapat dari pojokan rumah sakit kedengeran, Iwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, sebab itu beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni. Masya Allah, dalam hatinya air mata baru berelek. Ini sebetulnya saya ceramah pakai bahasa Jerman ini. Rumusnya saya doang ini punya kamusnya. Ya Allah. Dalam hatinya dia ngomong, ya Rob, saya pengen sehat, saya pengen segar. Kalau sehat saya segar, saya pengen ngaji ini di pondok pesantren Darul Admi. Tapi ketika itu Masya Allah badan udah tiada daya. Makanya kalau sehat mah enak ya Bu, sehat mah enak ya Pak. Kalau orang sehat insya Allah duduk di majlis taklim kuat lama, duduk di pengajian tahan lama, bener. Jalan juga gagah, apalagi kalau punya duit mah. Ya, sebab orang kalau kagak gablek duit lemes. Ya Bu.
Tapi kalau dia megang duit walaupun jadi bendahara arisan, la ilaha illallah itu jalan engkregannya gue lempeng, tungak tengoknya gue bertalang teleng kayak blokok minta melok. Ketemu RT gue kaget dia, baru nggak kalau itu RT lu teh gue kali tiang kabel terus orang RT. Kalau sehat mah peribahasa kata makan timbang nasi putih rarabin bawang goreng ditemenin rendang enak sehat. Ya enak ya. Tapi kalau sakit makan bubur putih lalapnya pare pahit. Ini sehat alhamdulillah. 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 Ketika begitu baik saya pasti. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan ke atas muka dunia, pertama kali Allah titipkan nurnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian nur tersebut berpindah kepada Bunda Hawa. Dari Bunda Hawa tidak henti-hentinya terus berpindah kepada sulbi yang mulia, pindah lagi ke sulbi yang mulia, pindah lagi ke sulbi yang mulia, sampai pada akhirnya ke tempat yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Setelah sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, berpindah lagi terus berlanjut tanpa henti-henti, sampailah di sulbi yang mulia, akhirnya kepada Nabi Ibrahim alaihi. Setelah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah titipkan kepada Nabi Ismail, terus berpindah tanpa henti, akhirnya sampai kepada sulbi manusia yang paling mulia ketika itu, yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya sakit tanakol tapi aslam biar babi sudah dikajasam suti abro jihata tanakolu wasirta sarian fi budonin tasarofat dihamdin alaihi fil umuril mu'awalu. Artinya bahwa berpindah nur yang mulia dari sulbi-sulbi manusia mulia sampai kepada perut manusia yang paling mulia, bahkan matahari pun menyingkir lantaran malu dengan cahayanya, dan cahaya itu kemudian digantunglah oleh Sayyidah Aminah, manusia yang ditunggu-tunggu telah lama kehadirannya. Masya Allah, dikandung sama Sayyidah Aminah binti Wahab. Sayyidah Aminah binti Wahab ketika mengandung baginda Nabi kagak seperti kebanyakan orang di sini. Orang sini mah aji ada segala nyidam. Kalau silok lihat matahari jemurin pakaian terus uwe baik. Kekebos asap pengen melekok. Melihat laki gedeg tahu apa itu begitu. Ada yang begitu ya. Makanya dikatakan hamalatu ummu aminatu falam tajid li hamli alama wala thiqala. Ketika Sayyidah Aminah ngandung baginda Nabi, kagak ada rasa sakit, kagak ada rasa capek, kagak ada rasa lelah. Badannya juga kagak berubah. Wajahnya makin bercahaya, cantik jelita mempesona, luar biasa kayak bini saya. Masya Allah. Kalimat ngalem dewe, coba itu. Terus bu. Orang sini mah kadang-kadang pan ya, kalau lagi bunting, kalau lagi hamil, bunting apa hamil sih ya? Hah? Hamil mah bahasa Arab, kalau bunting bahasa sini Cibinong ya. Bahasa orang sini mah kalau lagi hamil yang tadinya badannya kurus jadi gemuk. Celana kolor yang biasa pinggangnya ukuran 35 jadi 60.
betis pada kenceng, pinggang pada panting kemeranyas, tidur serba salah, pan enaknya tiba ngeringkuk doang, celentang begah, angkep-angkep nyesek. Iya, benar apa benar? Makanya capek orang ngidam orang bunting mah capek. Makanya wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatul mukurha wa wada'atu kurha wa hamluha fi salusala sahra kata Allah. Hendaklah manusia kudunya dia pada berbuat baik sama mama bapaknya, jangan sokan sentak kongor baik sama orang tua kudu nurut. Ngerti sentak kongor? Ngeregak. Ngerti ngeregak. Kalau ngomong kayak cantang. Ini tahu ngerti toh kagak ini dia Ibnu saya ngomong begini. Ya. Tuh. Ngapa emangnya kudu sadar? Sebab ibunya mengandung dalam keadaan susah payah, beranakinnya susah payah. Zaman emak kita dulu masih pada muda, emak kita dulu waktu masih pada muda beranaknya sama parajin dukun beranak, bidan masih langka, RSUD belum dibangun. Ya kadang-kadang baru nyanda di gulungan kasur kapuk. Di kamar pojokan dekat kamar pendaringan, sampingnya pohon bacang habis hujan, itu pada nyumpel bangsat di pojokan kasur. Baru pegang waton dia ngeden, yang nungguin nenek-nenek baru nyisik bako. Kata nenek-nenek, tarik nafas lu no, iya mah, keluarin no, tarik lagi no, iya mah, keluarin no. Itu nenek-nenek baru nyisik, baru baca alam taro kaifa ala rabbuka, buka alam taro kaifa ala rabbuka, buka alam taro kaifa ala rabbuka, buka. Padahal itu ayat sama maknanya kagak nyambung. Tapi emang hebatnya orang zaman dulu punya keyakinan yang mantap. Jangankan sabda Nabi, kata kiai ama pituah juga patuh. Karena dia punya keyakinan Al-Quran kalamullah, siapapun yang membacanya berkah. Bener keplot tuh bocah keluar. Man bocah dulu mah kagak kayak bocah sekarang. Sebab orang dulu mah nyidam makanan masih langka, makan buahan kok kadang-kadang bacang kentil. Makanya kadang-kadang ada yang bunting bibirnya benges. Ada apa yang begitu? Ya Allah, ya orang bunting zaman dulu makan kadang-kadang pinggiran telapakan kakinya kok kayak pinggiran baju boleh ngobras ya. Masya Allah dulu. Keprat tuh bocah kagak langsung drengkat, kagak langsung cerengaran, baik dulu mah merem. Mengapa tempo-tempo ya kan nyidamnya udah begitu. Dulu mah malahan ada yang nyidam baru makanin itu ujung atap kering. Ada yang begitu ya. Ya anak dulu mah begitu. Begitu keprot tuh baik lahir, kadang-kadang diterikin pisang siem. Tempo-tempo dikasih lepeh tape. Maknya nganyuk dulu tuh bocah baru dijejelin ke anak. Merem baik tuh bocah sebulan kagak buru-buru melek, rambutnya gue jarang. Emang apa? Kurang gizi. Di mana banyak yang kurang gizi ini. Masya Allah tuh. Ya kudu ingat. Makanya saya kadang-kadang Bu kalau ngelihat kucing lagi bunting di rumah saya itu saya perhatiin ke kucing. Benar di rumah saya banyak bener kucing tuh. Kucing kalau lagi bunting ntar dia ngeringkuk di kolong meja, ntar dia ngeringkuk di kolong lemari, ntar dia ngeringkuk di kolong tempat tidur. Dalam hati saya pantasnya begini orang wadon kalau lagi buntingnya awalnya capek baik. Ya benar apa benar? Itu kucing kadang-kadang begitu. Tapi walaupun begitu kucing mah pandai bersyukur. Ya,
Apa tandanya tuh kucing pandai bersyukur? Itu kucing dikasih apa juga sama yang punya rumah diterima baik. Dia mau dikasih buntut ikan bandeng dimakan, dikasih totok ikan cuek dimakan, bener. Itu kucing kagak tahu ngeluh, dia biar katanya beranak, sekali beranak kembar 3, kembar 4, kembar 5 ya. Tapi itu tahu, kucing mah paling tahu sama orang koret. Kucing. Apa buktinya Ustaz? Kalau dia tinggal di rumah orang koret, pasti ikannya dicolongin baik. Kucing, kucing, kucing sabar, kucing mah sabar, biar lakinya pengangguran, gua mah kadang-kadang baru 2 bulan habis beranak, gunting lagi, sabar kucing mah ya, sabar tuh kucing mah, masya Allah. Maka kemudian lahirlah baginda Nabi. Karena Abdullah bin Abdul Muthalib dipertemukan oleh Allah oleh Sayyidah Aminah, lalu dikandung lahir dalam kitab Nikmatul Kubro Alal Alam karangan Syekh Abudin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ahlan wa sahlan wa marhaban, masya Allah, alhamdulillah. Teman sekolah, Pak Kiai, masya Allah. Lanjutin ini. Ya bukan kalau kira-kira udah kesiangan turun Ustaz gitu ya. Dah. Ini cerita baru sebujak-bujak saya mau di sini. Masya Allah. Terusin ini. Maka dijelaskan di sono. Ketika malam detik-detik hendak dilahirkannya baginda Nabi ke atas muka bumi, Allah mengutus 4 wanita penghuni surga untuk membawa dan memberikan kabar gembira serta semangat kepada Sayyidah Aminah binti Wahab. Siapa 4 wanita penghuni surga tersebut? Yang pertama adalah Bunda Hawa, istri dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Asia, wanita solehah, istri Fir'aun. Yang keempat Maryam binti Imran, ayahanda dari Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian diangkatlah 4 wanita penghuni surga ini. Dan menjelang subuh datanglah 4 wanita pilihan terbaik pada waktu itu yang akan membantu persalinan Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa 4 wanita pilihan tersebut? Yang pertama Suwaibah, budak perempuannya Abu Lahab, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab lantaran Abu Lahab girang mendengar berita dari Suwaibah atas kelahiran keponakannya yaitu baginda Nabi. Makanya kita hadir di sini termasuk karena kita Makanya dalam kitab Hubbun Nabi ya diceritakan ada 21 motivasi orang memperingati Maulid. Dalam kitab Hubbun Nabi wa alamatu manhaju salaf fi fahmin nusus bainan najoriyati wa tatbiq, 21 motivasi orang merayakan Maulid. Mana yang saya sampaikan satu. Ngapa? Yang pertama waktunya kagak cukup, udah mau johor. Yang kedua saya kagak hafal. Iya penceramah mau kudu hafal ya. Untung sekabak-kabaknya baik, kagak hafal kita ceritain besok tahu namanya bener. Transparan ini. Iya, apa itu? Tabirun anil farogi wasurur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi girang. Kita girang. Ibu girang apa kagak? Bapak-bapak girang apa kagak? Saya juga girang.
girang. Kalau datang bulan Maulid, girang. Kalau udah datang bulan Maulid, aduh gini saya yang luar biasa. Apa gue diperhatiin saya. Makanya istri saya terus terang aja Bu, istri soleha. Soleha istri saya. Iya, soalnya kan Iya sebab perempuan kalau laki-laki mah solihin. Tahu baik, Ustazah tahu baik. Masya Allah. Yang kedua siapa? Ummu Aiman, ibu dari Usama bin Zaid bin Harithah, yang mendapat julukan dari baginda Nabi, hubun Nabi, kecintaan baginda Nabi. Yang ketiga Fatimah, ibu dari Utsman bin Abil As, seorang sahabat yang mendapat julukan dan gelar anta imamun ala qaumi, imam atas kaum. Dan yang keempat adalah Safa, ibu dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, banyak hartanya, ahli sedekah. Lahirlah baginda Nabi. Bisari Rabi'in badanurul ala fayaha badam badaram bidakal himayudla anarot bihil akwa nusar kawamat riba wa sama kalu lahu marhaban ahla. Di bulan Rabiul Awal, bulan semi yang pertama baginda Nabi dilahirkan, maka disambut oleh rembulan yang dengan menyinari dunia begitu terang. Alam dari timur sampai ke barat disinari, dan penduduk langit semuanya menyambut dengan berkata selamat datang. Itu baginda Nabi lahir. Emaknya didatengin wanita penghuni sorga, didatengin wanita terbaik, disambut sama rembulan dan para malaikat. Kalau gini kita Pak, kadang-kadang lagi bunting bener didatengin, cuman yang dateng tukang COD-an. Paket bentar-bentar baik itu paket sampai gawang garang mau COD. Iya apa ya? Masya Allah, udah kagak berhenti tuh begitu sekarang mah. COD-an mulu, COD-an mulu. Masya Allah, disambut. Cuman yang jadi pertanyaan, Ustaz, apa sih itibar yang bisa kita ambil dari peristiwa kelahirannya baginda Nabi? Itibar yang bisa kita ambil dari peristiwa kelahirannya baginda Nabi adalah bagaimana ketika seorang muslimah dia hamil. Apakah bini kita Pak, dengerin, apakah anak perempuan kita Pak yang udah punya suami, apakah saudara kita, keluarga kita, ketika dia hamil dan hendak melahirkan, perhatikan dengan seksama dan pastikan bahwa orang yang membantu persalinannya hendaklah orang yang satu akidah, orang yang satu akidah. Ini mah kadang-kadang ditanya sama tetangga, "Mak, udah beranak cucunya?" Alhamdulillah udah. Lagi kapan? Ada, udah 30 hari mah. Udah kasih nama? Udah. Lahirannya di mana? Di Bidan Berta. Kenapa kagak di Bidan Asia, Mak? Bidan Asia mahal. Emang kalau di Bidan Berta berapa? 1.450.000. Kalau Bidan Asia 1.450.000. Hanya gara-gara 50.000 cucunya rela ketika pertama kali lahir ke atas dunia disentuh oleh orang yang gak pernah mandi janabah. Masya Allah. Makanya karena kita kepengen bisa memastikan kalau anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, benar? Iya Bu. Istri saya 3 Bu, melahirkan anak laki-laki. Dengerin dulu. Kalau belum apa-apa udah itu baik.
Jadi bini saya 3 melahirkan anak laki-laki, 3 melahirkan anak perempuan. Dan ketika istri saya melahirkan, saya pastikan orang yang membantu persalinannya adalah orang yang seakidah dengan saya, karena saya kepengen ketika anak saya lahir ke atas dunia, orang yang pertama kali menyentuh dan memegangnya diawali dengan bismillah. Tuh. Karena kagak semua orang yang hidup berumah tangga berkeluarga dikasih keturunan, ibu, betul? Betul Pak? Ini udah kelamaan kali ya? Oh, udah kelamaan. Iya. Udah dikit lagi, 15 menit lagi. Ya udah saya dongeng beda dikit dah. Dongeng, tahu dongeng Bu? Dongeng tahu Bu? Bodoh-bodohin bocah cengeng. Namanya dongeng dulu, kalau bocah susah tidurnya mewek ya. Dongeng dah. Ya. Makanya ibu yang udah punya anak, rawat, didik dengan baik. Tuh tadi Masya Allah anak-anak kita hafal Alfiah, ada yang hafal beberapa juz, luar biasa tuh. Ya. Sebab anak yang soleh bisa menyelamatkan keluarganya 10 orang. Emaknya, babaknya, engkongnya, neneknya, buyutnya, abangnya, empoknya. Selamatin, mama ngeceknya, selamatin. Nanti di sorga bisa reuni. Di dalam sorga dikejain istana. Si Ustadz ngomong ngada-ngada kali ini. Allah nyatakan firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masya Allah. Allah siapkan surga yang namanya surga ada. Buat siapa? Buat orang-orang soleh yang mana mereka bisa reuni, bisa kumpul sama bapak-bapaknya, sama pasangan-pasangannya, sama keturunan-keturunannya, dan para malaikat datang menyerbu dari setiap pintu. Ngapain itu malaikat pada datang dari setiap pintu? Apakah kurang kerjaan tuh malaikat? Bukan, mau ngucapin selamat sama penghuni surga Aden yang lagi reuni sekeluarga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian yang udah pada sabar di dalam menghadapi kehidupan waktu di dunia. Senang susah sabar, hidup akan 2 kuncinya Bu. Kalau kagak syukur ya sabar, bener. Dapat duit kita syukur, orang punya duit kita sabar. Kayak orang di jalanan apa gimana sih? Orang kalau di jalanan, lu ngapain mau ke sono ke jalanan? Gua menjogrokin mobil di tengah jalan kagak ada. Pasti kalau kagak mau pulang mau tuh. Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Siti Sarah. 70 tahun kagak dikasih keturunan. Dari Nabi Allah Ibrahim masih di Mesir sampai hijrah ke Palestina. Ngarep-ngarep pengen punya anak tapi belum juga dikasih. Siti Sarah udah tua, Nabi Ibrahim udah tua. Padahal itu Siti Sarah wanita tercantik kedua yang pernah Allah ciptain. Masya Allah. Ternyata Allah ciptakan kecantikan wanita itu Bu, ibarat semangka satu dibelah 2. Yang sebelah buat Bunda Hawa istri Nabi Ibrahim, yang sebelah lagi dibelah, yang sebelah dikasih Siti Sarah, dan sisanya diberikan kepada wanita di seluruh dunia jagat raya. Jadi termasuk ibu-ibu yang di sini ini termasuknya sisa. Iya, jadi maklum kalau ada bapak-bapak yang masih lurak lirik, latat lotot, umplang implang, maklumin baik, karena emang dia di rumahnya dapat sisa. Jadi dia kali-kali deh masih ada yang bisa dituturin yang belum dipungut orang ya. Begitu rupanya. Masya Allah. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam termenung sambil mikir. Biasa kalau orang laki mah kalau lagi bingung sokan menyendiri, jangkat jongkok,
Ya, langap long. Benar? Iya. Tapi diperhatiin sama istrinya Siti Sarah itu wanita soleha, didatengin karena dia tahu perasaan yang dialami suaminya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi Allah Ibrahim dulukannya Khalilullah, tapi masih Allah uji 70 tahun kagak dikasih keturunan. Kata Siti Sarah, iya mengapa Sarah? Ngomong-ngomong begini apaan? Ngomong-ngomong bagaimana? Ya begini dah, kawin lagi dah sama wanita lain. Ya kali-kali deh kalau kawin lagi sama wanita lain, bisa punya keturunan. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak Sarah. Kagak ada yang bisa nyuruh ini kawin lagi. Yang bisa nyuruh ini kawin lagi cuman Allah. Kalau Allah kagak nyuruh, kagak mau kawin lagi. Kalau Allah nyuruh, baru mau kawin lagi. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihi. Kalau laki ibu mau apa ditanya? Nonton biraja. Orang ditanyain gua angker gengrek bae. Lagunya bertengil pisan. Masya Allah. Kalau ditanyain abang, ngapa neng? Begini be bang. Abang romannya kalau emang pengen kawin lagi, mah kawin lagi be. Masya Allah. Itu pasti dia jawabnya ya. Ngapa bukan dari kemarin? Dia punya romantik ya. Tapi jawaban Nabi Ibrahim luar biasa. Dan Nabi Ibrahim kemudian diberikan wahyu oleh Allah, dapat perintah nikah lagi. Ibrahim nikah lagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati ingin menyampaikan hal ini, perintah dari Allah kepada Siti Sarah. Akhirnya disampaikan juga. Sarah, ngapa begini neng? Abang dapat wahyu disuruh nikah lagi sama Allah. Nikah bang? Kata ketang lagi. Ngerti kata ketang lagi? Kawin bang. Engkau ikhlas? Ikhlas bang. Cuman begini Sarah, ya, abang masih punya satu syarat. Syarat apa bang? Abang mau kawin lagi, cuman abang minta tolong yang mencarikan calon istri kedua buat abang Sarah. Masya Allah. Itulah diplomasi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga perasaan istrinya. Masya Allah. Laki kita tuh ya bu, kadang-kadang boro-boro. Makanya bapak-bapak itu begitu caranya kalau pengen aman. Ngomong sama bini kita, neng, nggak ada bapak lo. Yang ngomong-ngomong begini, gua rasanya pengen kawin lagi. Insya Allah pak, kagak lama gua dibawain gendok. Kawin lagi tuh bang lo. Kalau kagak pengen leher lu bisa sama pala tuh. Masya Allah. Luar biasa. Katanya mau usaha mencari lowongan kerja, ternyata kau berdua dengan bini tetangga. Umur udah semakin tua, anak pun perlu biaya. Jangan kau sia-sia kalau tak ingin berdosa. Bener bu? Ya apa ya? Ya apa ya? Tapi Siti Sarah mah wanita soleha, ya, ahli ibadah. Makanya ibu juga begitu, kudu jadi ahli ibadah. Bila istri rajin ibadah, rumah tangga kan lebih berkah. Bekerja terasa mudah, suami betah di rumah. Tapi bila istri lalai, suami ikut terbengkalai. Lantaran jarang dibelah, akhirnya kecantol diablay lecok. Ya ilah. Akhirnya apa kata Siti Sarah? Ya, baik bang. Nah terus bagaimana Sarah? Kawinin
Siti Hajar, budak hadiah yang telah diberikan dari Raja Mesir. Dan Siti Hajar ini keturunan Afrika. Yang namanya orang Afrika kalau kagak hitam dia legem. Benar apa benar? Tapi karena memang menikahinya karena Allah, walaupun hitam maka jadi manis. Dan Siti Hajar terkenal dengan kecantikannya, wanita yang hitam manis. Kalau zaman dulu orang ya ibu-ibu wajahnya hitam pengen putih susah. Ya apa ya? Ya paling kok kadang-kadang bobok beras pakai kencur ya. Popok-popokin kemarin udah kayak buka pocong. Sekarang mah gampang. Muka hitam pengen putih, yang penting asal punya maka duitan semua rupanya. Tuh, sekarang mah gampang. Kalau wajah hitam pengen putih, tinggal berangkat ke salon, di facial namanya, pedicure. Ada facial standar, krim siang 80.000. Benar. Kalau pengen cepat hasilnya ditambah krim malam. Yang siang milih yang 100.000, malam yang 100.000. Insya Allah 4 hari langsung glowing. Wajahnya putih, lehernya hitam. Karena fokusnya muka doang. Enggak apa-apa hitam. Yang penting kayak Siti Hajar, hatinya bersih. Maka kemudian lahirlah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan pada usia Siti Sarah 90 tahun, Nabi Ibrahim 100 tahun, mengandunglah Siti Sarah, lalu lahir anaknya yang bernama Isa. Makanya orang kita kalau lama kagak punya anak biasanya suka ngadopsi, bener? Ya, kadang-kadang suka ngerawatin ponakan. Akhirnya Allah berikan keturunan. Nah, jadi segitu beda untuk lama-lama ya. Karena udah keturunan udah siang udah 12. Pokoknya yang penting-pentingnya begitu pesan saya. Rawat anak kita, didik anak kita dengan baik. Ibu terus semangat, jangan sedih berpisah dengan anak. Ya lantaran di pesantren lebih baik kita menangis sekarang, tetapi kita bisa tersenyum di kemudian hari. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau penting mah begitu kan nanti kalau kita mati emang apa sih pesennya? Ya pesennya apa emangnya? Majamatu malan kasiran minad dunya illa taraktu lakum fatadkuruni bi kasirati khairikum. Tong neng, apa yang Bapak kumpulin waktu Bapak hidup di dunia, kontrakan 35 pintu, mobil 6 motor 30. Ya. Deposito tabungan yang beratus-ratus juta. Kagak ada yang ikut dipendem bareng-bareng ke kuburan emak sama bapak. Tuh. Patat guru dikasih roiti khairikum, maka berbuat baiklah yang banyak biar emak redo, biar emak senang. Wa qad alam tuqbal Qur'an wal adab pada tansau dengan duhaikum. Akan mati dikeluh dengan membaca Al-Qur'an, Bapak didik lu dengan akhlak yang bagus. Bener Bapak kagak bisa ngaji, emak juga bodoh tapi lu masrahin ke pondok pesantren. Setadah daku menutup mata, pintaku teman tolong sampaikan agar jasadku dibawa serta pusara kasih mohon rangkaikan. Masya Allah, yang gotong nanti kita mati anak kita, yang mimpin sholat jenazah anak, yang nelekenin juga anak, yang mimpin tahlil anak. Masya Allah, mohon siramkan sedikit air, taburkan atasnya bunga rampai, pahatkan lisan serangkum syair, teluku jangga kasih tak sampai. Kalau gua kagak ada umur toh,
nanti mimpin sholat jenazah adek lo, dia mah biar paling muda, lo adanya belakangan sebab dia menyantrennya lama. Enak nggak bu? Rasanya masya Allah. Nah, segitu bu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya kalau sama-sama ya untuk pembangunan pondok pesantren ini ya kita bantu, mudah-mudahan tentunya apa yang kita keluarkan bisa Allah bangunkan kita nanti istana di dalam surga. Kita bersalawat ya bu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sadring tabu واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah. Belum dilamar ontong pakai segala disentuh-sentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah pembagian door prize yang akan dipandu oleh Al Ustadz Al Haj Denden Somantri. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Ibu Yus, firman mana Ibu Yus? Mana? Ibu-ibu para jamaah, berdasarkan informasi dari tim penerima tamu dari kupon yang kita sediakan 1.350-an dari informasi penerima tamu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini mencapai kurang lebih 1.200. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita sudah haru-haruan
dengar ceramah udah, dengar ngaji udah, sekarang waktunya door prize. Ini dalam rangka Harlah Pondok Pesantren. Yang pertama, Umius, silakan ambil, diacak-acak. Tidak ada rekayasa ya Bu ya. Tidak ada rekayasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hadiah. Hah? Yang mana dulu nih? Umi, yang mana? Oh ini, apa sih namanya ini? Bed cover. Bed cover. Berarti ini utang. Oh, bed cover baik, baik. Yang kecil dulu kali ya. Gosokan, gosokan. Gosokan. Ini dulu. Oh ini dulu badannya. Oh ya baik. Thermostrum. Thermostrum. Dengan nomor kupon 0305. Jauh. Ini datangnya selama banget. Tahun deket datang 1000 berapa itu? Lu suruh siapa? Orang mau datang pertama 0305 berarti nomor urut 305. Ada? Ayo cepat mumpung sebelum azan zuhur. 305 ada? Nggak ada? Nggak ada, nih ganti nih. Ada, mana? Oh ada di belakang, ya oke. 305 0305. Dari siapa nih? Kakak saya. Saya yang dapat. Ini empok saya nih mah. Oh ini dari kampung sebelah. Ibu RT RT 2 RT 1 RW 2. Pak Indra, minta tolong kasihin Pak Indra. Minta tolong Pak Indra. Nah, ini umrohnya buat santri udah ya. Umrohnya jangan nanya umroh, buat santri udah. Benar ya? Oke, 0305 balik. Terima kasih. Ini nggak usah ditanya karena udah kenal. RT 1 RW 2 dari kampung sebelah. Selanjutnya nih. Selanjutnya apa dulu nih? Ini dulu dah nih. Gosokan Mas Pion. Periskaan. Periskaan. Kosong 0545 545 ada ya, masuk, maju Bu, maju. Kosong 05 ya berapa ya? Oh bukan, 0545 jadi 545 ya, silakan Bu, maju Bu. 0545 jadi 545 bukannya 54 bukan 45. 0545 biar cepat kali ya. Mi tolong nih ambil satu nih ya Bu, maju Bu. Maaf Pak Gun, izin ini udah ambil. Oh, udah Pak Gun. Makasih Bu, makasih. Untuk sekarang ini nih, apa nih? Blender nomor 0093. Blender 0093. Ada? 0093. Tiga. Oke, kita ganti nomor. Ya. Nomor 414. 0414.
0414. 0414. Ada? Mana? 0414. Ada Bu? Ada. Tadi kan dibilangin, dihitung sampai 3. Ngacung deh dulu, ngacung. Angus ya, angus ya. Oke, ini dari mana tadi? Ya Bu, naik Bu, buruan. Naik. Jalan. Kasih lewat, kasih lewat. Sebentar, kasih lewat. Kasih lewat sebentar, Ibu. Lagi Mi, biar sambil jalan Mi, biar cepet. Oke. Ini blender. Blender Umi, ini saya ngasih dah blender. Sekarang kipas angin dulu apa rice cooker dulu nih? Hah? Yang buat masak apa namanya? Ini dulu apa ini dulu nih? Kipas angin dulu. Oke ya, yang kipas angin. Kipas angin. Dan pulang dulu Bu. Kosong 0701. 0701. Ada? Sini dulu. Saya pikir Ibu kesurupan. Ya. Ayo Bu. Hah? Oh bukan. 0701. Jadi 701. 701. 0701. 1 2 3. Ambil lagi Mi. Ambil lagi. Nomor kupon 0205. 0205. Ada? Oke Bu, 0205. Oke, maju Bu. Kipas angin, tidur orang gerah. Kipas angin. Hah, ada? Ada. Sekarang rice cooker. Yuk sambil jalan, rice cooker. Nah, aduk. Kebalik nih. Benar. 0089. 0089. Nah, ini berarti getap nih, datangnya getap. 0089. Ada? 0089 untuk rice cooker. Ini mana tadi kipas angin? Oh, belum nyampe. Rice cooker 0089. 1 2 3. Oke, ganti nih. Ganti. Balik. Ini nomor 1061. 1061. Nomor 1000 berapa tadi nih? Dari mana Bu? Kemang Jampang apa Kemang Gunung Sindur? Oh, Kemang Tapos. Tadi berapa nih? 1000 berapa? Yang tadi mana? Ini 1065. Oh, 1061 tadi. Oh, 1061 yang ditanggung situ lagi. 1061. 1061. 1 2 3. Ganti. Nomor urut untuk rice cooker 0289. 0289 rice cooker. 0289 rice cooker. Ada? 0289. 1 2 3. Saya ngambil sekarang. Selanjutnya masih rice cooker 0478. 0478. Ada? 0478.
ada ngaweng-ngaweng apa? Oh ada noh, lagi lari. Romannya bangsa dari ini, dari Parung. Hah? Kosong 478. Dari mana Bu? Alas Tua Roman. 0478 untuk rice cooker. Oke, ini untuk apa ini? Bed cover. Bed cover. Silakan nih. Satu lagi. Nanti satu lagi Pak Lurah yang suruh ngambil. Untuk bed cover 0388. Bed cover 0388. Bed covernya ada 2. 0388 ada? 0388 ada? 1 2 3 ganti. Selanjutnya 1064 1064 ada? Berpulang. Oke. Selanjutnya 0025. Nah ini getap nih. Datangnya nih. Ada? Wih ada. 0025 ada. 0025. Oh getap nih. Datangnya getap ya. 0025. 0025. Dari mana Bu? Hutat Nutup. Beneran Bu? Hutat Nutup. Masya Allah. Sampai ke Cibinong. Molid. Luar biasa. Hutat Nutup. Kosong. Mana Bu nomornya? Oke. Ada. Nah ini dari Pak Lurah nih. Dari Pak Lurah 1186. 1186. Hitungan ketiga gugur. Ada? Wih ada. Ada 1186 ada? Ada, oke. Tambah lagi jangan nih. Dorbes ya. Mumpung masih ada Pak Dewan dalam. Oke, kata Pak Dewan oke. Silakan Pak Dewan suruh ambil. Enggak apa-apa, Pak Dewan tanggung jawab. Pak Dewan tanggung jawab. Berapa Pak Dewan? 200 sama cepet, berarti ada 2 kesempatan lagi. Sekarang yang cepet dulu Pak Dewan. Hah? Yang 100.000 dari Pak Dewan. Berapa? 0400 nomor 400 0400 100.000 dari Pak Dewan Fuad. Ada? Oh iya ada Pak Dewan. 100.000 ya. Tenang. Tapi belum. Aman Bib. 400. Ya, ayo 100.000 dari Pak Dewan. Dari Pak Dewan. Lagi 100. Iya 400 benar. Nah sekarang lagi 200. Yang sekarang yang 200.000 dari Pak Dewan. Hah? Oh 5 orang, berarti 4 lagi ya. 100.000 siap. 0179 100.000 dari Pak Dewan. Ayo 0179 1 2 3. Oke. Naik 200 kata Pak Dewan, naik 200. 0738 naik 200.000. Nggak ada. 1 2 3 naik 300.000. Naik 300.000. 0355 ada 300.000 dari Pak Dewan Fuad. 0355 ada 300.000. Jadi habisin Pak Dewan, belum beli besi saya. 300.000
300.000 dari Pak Dewan. Masih ada Pak Dewan? Satu lagi ya. Masih, oh ada satu lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi dari Pak Dewan. Besi aman tapi ya. Aman, besi aman. Aman, Kiai. 1010. 1010 ada 1010. 1010. Ada, oh ada loh. Romannya jauh banget ini. Romannya ini dari bangsa dari Cibeteng ini. Jalannya mah 1010 1010. 1010. 01, oh bukan, itu 101 nggak ada, ganti Pak Dewan. 0629. 0629 nggak ada. Bukan emak nih katanya cepet. Oke. Udah Pak Dewan? Oke, terima kasih banyak Pak Dewan. Sing tambah berkah, panjang umur. Hah? Ini santri kan rumah. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara